4 petani di Bengkulu nekat mengkorupsi dana permajaan kelapa sawit senilai ratusan miliar rupiah. Mantan kepala sekolah jadi tersangka korupsi dana bantuan operasional sekolah alias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husna Alfia, NIM saya 22360210046. Saya dari Fakultas Ilmu Administrasi, Prodi Administrasi Publik. Dan dosen saya bernama Dr. Susetya Herawati, STMSI. Adalah akal, pikiran, dan perilaku manusia di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia nilai-nilai Pancasila tercermin dalam kesalehan individu, yaitu cerminan dari sila ke-1, dan kesalehan sosial cerminan dari sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Salah satu bentuk kesalehan sosial adalah adanya sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sikap mahasiswa terhadap kasus korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh oknum dan suatu pihak untuk memperkaya diri atau golongan tertentu yang merugikan banyak orang. Di sini juga ada bentuk-bentuk penyalahgunaan korupsi yang mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah seperti penggelapan dan nepotisme, juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintah. Yang pertama yaitu penyogokan. Penyogokan merupakan tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas kepentingan dan si pemberi. Dan di sini ada juga yang kedua yaitu pemerasan. Pemerasan merupakan sebagai memeras dengan memaksa orang menyerahkan barang atau uang dan sebagainya dengan ancaman. Dan yang terakhir yaitu penipuan. Penipuan merupakan kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam. Detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Berikut juga ada peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Ada 4, yaitu yang pertama moralitas. Moralitas merupakan sebagai generasi penerus bangsa, mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan interpersonal yang lebih fungsi sehingga memiliki moral. Ada rasa peduli dan bertanggung jawab untuk turut mengajukan negara Indonesia dengan pemberantasan korupsi. Dan yang kedua ada juga identifikasi korupsi, yaitu mahasiswa dimiliki pengetahuan mengenai standar-standar identifikasi dan analisis korupsi dari segi personal maupun hukum. Dan yang ketiga ada pelaporan. Pelaporan yaitu mahasiswa yang ada mengidentifikasi tindakan korupsi tentu harus melakukan pelaporan kepada pemerintah. Oleh karena itu, mahasiswa cenderung lebih berani untuk melaporkan tindakan korupsi. Dan yang terakhir ada generasi masa depan. Generasi masa depan yaitu ketika mahasiswa yang memiliki moralitas tinggi dan memiliki kemampuan interpersonal tinggi naik dan menggantikan generasi sekarang yang dianggap penuh dengan koruptor. Selanjutnya ada sikap mahasiswa terhadap korupsi. Sikap saya, mahasiswa, terhadap kasus korupsi di Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita harus memerangi tindak korupsi ini. Dan sebagai elemen masyarakat yang unik, yang memiliki jumlahnya tidak banyak. Namun sejarah menunjukkan bahwa dinamika bangsa ini tidak lepas dari peran mahasiswa. Selanjutnya untuk di lingkungan kampus, menurut saya mahasiswa harus mendemonstrasikan bahwa diri dan kampusnya harus bersih dan jauh dari perbuatan korupsi. Selain itu, mahasiswa juga melakukan upaya edukasi terhadap rekan-rekannya ataupun calon mahasiswa untuk menghindari dari adanya korupsi.
Dan yang terakhir ada kesimpulan dan pesan dari saya, mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak gerakan anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.